Yang pertama di sini ada visi dari Untirta, yaitu terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green atau EARTH Green University yang unggul, berkarakter, dan juga berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Yang pertama ada analisis dari karakteristik 5 out of 5 test. Yang pertama ada jelas. Nah, visi ini disebut jelas karena memuat komponen utama yang lengkap, yaitu ada siapa, yakni Untirta, arah yang dituju yaitu Integrated Smart and Green University, serta tujuan akhir yaitu unggul, berkarakter, berdaya saing di ASEAN 2030, yang artinya semua unsur penting udah ada dari identitas, arah pengembangan, dan juga target waktu. Yang kedua ada futuristik. Nah, visi ini menggambarkan orientasi ke masa depan, yaitu tahun 2030. Kata smart and green ini mencerminkan transformasi menuju universitas yang modern, yang berbasis teknologi atau smart, dan berkelanjutan atau green. Ini menandakan Untirta ingin beradaptasi dengan perkembangan global dan juga menjadi kampus yang relevan di era digital dan lingkungan hijau. Yang ketiga, secara bentuk visinya hanya satu kalimat, tetapi mengandung banyak konsep. Meskipun nggak terlalu panjang, maknanya ini tetap padat karena mencakup aspek akademik, karakter, dan juga daya saing serta lingkungan. Jadi ini tergolong ringkas secara struktur, tapi kaya isi secara substansi. Jadi nomor 3 ini belum terpenuhi. Kemudian yang keempat ada unik. Nah, keunikan visi ini terletak pada istilah Integrated Smart atau Green atau EARTH Green University yang menjadi identitas khas Untirta. Konsep terpadu, cerdas, dan hijau itu menunjukkan ciri khusus Untirta yang menekankan integrasi ilmu, teknologi informasi, dan juga kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan, serta sesuatu yang jarang dimiliki universitas lain. Yang terakhir yaitu kelima ada menginspirasi. Nah, visi ini memotivasi seluruh sivitas akademika untuk berinovasi dan juga berprestasi. Ungkapan unggul, berkarakter, dan juga berdaya saing ini menggambarkan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, moral, dan juga kemampuan berdaya saing secara regional. Nah, ini menjadi arah yang mendorong semangat kerjasama dan juga kebanggaan terhadap identitas Untirta. Nah, kalau dilihat dari visi Untirta, ini sebenarnya sudah lengkap banget. Dari ada kata integrated, smart, and green, unggul, berkarakter, berdaya saing, sampai target waktu ke tahun 2030. Tapi, karena terlalu banyak unsur, kalimatnya jadi agak panjang dan juga padat. Akibatnya, orang baru dengar mungkin butuh waktu buat memahami maknanya secara utuh. Saran saya, visinya bisa dibuat lebih sederhana, supaya tetap punya makna yang sama, tapi lebih mudah diingat. Misalnya, cukup dengan menjadi universitas unggul dan berkarakter berbasis Smart and Green University di kawasan ASEAN tahun 2030. Dengan versi ini, pesannya tetap kuat tapi terdengar lebih ringkas, ringan, dan juga gampang dipahami oleh siapapun yang mendengarnya. Jadi di sini saya akan membawakan mengenai misi Untirta yang dimana pertama itu ada meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Lalu yang terakhir itu ada meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart dan Green University. Yang pertama itu ada definisi jelas dan aspirasi. Nah, misi Untirta ini sebenarnya udah jelas menunjukkan peran dan aspirasi organisasi sebagai lembaga pendidikan tinggi gitu. Baik dari peningkatan kualitas pelayanannya, terus juga penelitian, bahkan pengabdian ke masyarakatnya gitu. Maupun tata kelola universitas pun sudah unggul dan berdaya saing gitu di kawasan ASEAN. Lalu yang kedua itu membatasi spekulasi. Nah, rumusan misi Untirta ini sebenarnya cukup lugas dan operasional ya, menggunakan kata konkret seperti meningkatkan kualitas, terus juga meningkatkan daya dukung, namun tetap saja gitu memberikan ruang kepada bagi inovasi gitu melalui Integrated Smart dan Green University. Lalu yang ketiga itu ada membedakan dengan universitas lain gitu ya, dimana misi Untirta ini sebenarnya memiliki ciri khas yang membedakan dari universitas lain gitu, yaitu komitmen terhadap pembangunan kampus berkarakter smart dan green yang berorientasi pada berkelanjutan dan daya saing regional. Terus yang keempat itu ada kerangka evaluasi. Nah, setiap misi itu dapat dijadikan dasar penilaian kinerja universitas gitu, seperti peningkatan mutu lulusan, produktivitas penelitian, kontribusi pengabdian masyarakat, serta efektivitas tata kelola perguruan tinggi. Lalu yang terakhir itu ada pernyataan jelas dan mudah dipahami. Nah, yang dimana rumusan misi Untirta ini disusun dengan bahasa yang sudah jelas gitu, sistematis dan mudah dimengerti gitu oleh seluruh sivitas akademika gitu, ataupun masyarakat. Nah, meskipun ada beberapa kalimat yang memang mungkin masih cukup panjang dan perlu gitu disederhanakan agar lebih komunikatif. Selanjutnya di bagian ini saya akan membahas tentang analisis tujuan dari Untirta. Jadi di analisis ini bakal ngejelasin seberapa realistis dan relevan tujuan strategis kampus dengan visi dan misi yang udah ditetapkan. Yang pertama dari sisi kesesuaian, tujuan strategis Untirta itu udah selaras atau udah sesuai sama visi dan misinya, yaitu buat meningkatkan daya saing lulusan, kemandirian institusi, dan juga penguatan riset dan sarana prasarana. Semua ini mendukung banget buat mencapai visi besar Untirta, yaitu menjadi universitas di tingkat ASEAN. Yang kedua dari aspek kelayakan atau bisa dicapai. Tujuan yang ditetapkan masih realistis dan sesuai sama kemampuan sumber daya yang dimiliki sama kampus. Misalnya peningkatan mutu lulusan dari penelitian bisa dicapai lewat pengembangan sumber daya manusia dosen, kerjasama internasional, dan pemanfaatan fasilitas pendidikan yang makin lengkap. Ketiga, dari sisi fleksibilitas, Untirta juga punya unsur fleksibilitas yang terlihat dari tujuannya, yaitu meningkatkan mutu dan kompetensi dosen maupun pegawai agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan global. Artinya, kampus ini tuh nggak kaku gitu dan mampu beradaptasi sama perubahan zaman dan teknologi.
Terakhir dari aspek motivasi, tujuan Untirta juga bersifat memotivasi karena mendorong semua sivitas akademika untuk terus berprestasi dan bersaing di level ASEAN. Jadi peningkatan daya saing lulusan dari riset nggak cuma buat nama baik kampus aja, tapi juga buat nanamin semangat inovasi dan kolaborasi di lingkungan universitas. Yang kelima ini mudah dimengerti. Nah, salah satu kekuatan dalam perumusan tujuan Untirta ini adalah bahasanya yang operasional dan tidak berbelit sehingga dapat dipahami oleh semua pihak. Contohnya, lulusan berdaya saing atau sarana prasarana smart and green. Nah, istilah ini tuh yang cukup umum tapi konteksnya mudah dipahami oleh berbagai pihak. Hal ini penting karena kalau tujuannya saja membingungkan, maka pelaksanaan juga pasti tidak akan maksimal. Yang keenamnya ada terkait. Nah, konsep terkait di sini tuh kita bisa melihat bahwa antar tujuan itu saling menguatkan. Misalnya, untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, kita perlu dosen yang kompeten, penelitian yang relevan, dan infrastruktur yang mendukung. Nah, Untirta ini sudah menunjukkan bahwa tujuan-tujuan tersebut tidak berdiri sendiri, tapi memang dirancang saling terkait untuk membuat sistem yang utuh gitu. Nah, kalau salah satu tertinggal, pencapaian visi besar juga akan terhambat. Yang ketujuh ada dapat diukur. Meskipun rumusan tujuannya agak umum, kita tetap bisa mengukur keberhasilannya lewat indikator-indikator yang sudah ditentukan dalam dokumen Renstra Untirta. Misalnya, peningkatan akreditasi prodi, jumlah kerja sama luar negeri, terus juga sampai threshold study alumni. Jadi meskipun bahasa yang strategis, tetap ada alat ukurnya. Nah, yang terakhir ini kapan harus dicapai? Tujuan strategis Untirta ini punya tenggat yang jelas, yaitu sampai akhir 2024 sesuai periode Renstra Untirta. Nah, adanya batas waktu ini tuh penting supaya kita tuh bisa melakukan evaluasi secara periodik, bukan menunggu di akhir periode saja. Kalau ternyata ada yang belum tercapai, bisa langsung disesuaikan atau dikoreksi lewat rencana tahunan dan program kerja unit terkait. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran sekaligus menganalisis terkait lingkungan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Yang pertama, yaitu terwujudnya pengembangan karir dan prestasi mahasiswa. Nah, sasaran ini terfokus pada peningkatan pengembangan karir dan prestasi mahasiswa melalui pembinaan dan pendampingan yang terukur. Yang kedua, yaitu meningkatnya daya saing lulusan dengan memiliki sertifikat dan soft skill yang memadai sehingga dapat berlangsung melanjutkan studi atau kewirausahaan. Nah, sasaran ini menekankan pentingnya kualitas lulusan melalui penguasaan sertifikat kompetensi dan soft skill agar siap bersaing di dunia kerja maupun melanjutkan studi. Selanjutnya, yaitu terwujudnya program pascasarjana, prodi doktoral, dan penambahan prodi magister. Nah, sasaran ini berorientasi pada pengembangan program pascasarjana dengan indikator jumlah prodi baru yang dibuka, realistis dicapai karena didukung oleh sumber daya manusia dosen bergelar doktor. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya peran kegiatan mahasiswa dalam kampus merdeka dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Nah, sasaran ini terfokus pada peningkatan partisipasi mahasiswa dalam program MBKM serta ajang prestasi yang dapat diukur dari jumlah peserta dan penghargaan yang diraih mahasiswa. Nah, di sini lanjutan analisis sasaran. Yang kelima, itu meningkatnya peran dosen sebagai praktisi industri. Nah, jadi fokusnya di sini adalah dosen bisa terlibat langsung di dunia industri. Tujuannya buat menghubungkan teori dan praktik biar pembelajaran di kelas itu makin relevan. Nah, capaiannya itu bisa diukur dari berapa banyak dosen yang ikut kegiatan industri. Yang keenam, meningkatnya peran dosen sebagai pembina mahasiswa. Nah, jadi dosen juga harus berperan aktif membimbing mahasiswa berprestasi. Nah, indikatornya itu bisa dilihat dari jumlah mahasiswa yang menang lomba atau berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Artinya, dosen bukan cuma ngajar, tapi juga mendukung pengembangan potensi mahasiswa. Yang ketujuh, meningkatnya kompetensi dosen bergelar S3 dan bersertifikat kompetensi. Nah, jadi kampus mendorong dosen untuk melanjutkan studi ke S3 dan punya sertifikasi profesional. Tujuannya biar dosen punya kualifikasi tinggi dan bisa mengajar sesuai standar nasional. Semakin banyak dosen berkualitas, makin bagus pula mutu pembelajarannya. Yang kedelapan, meningkatnya fungsional dosen ke rektor, kepala, dan guru besar. Nah, jadi fokus yang terakhir ini adalah pengembangan karir dosen. Untirta itu ingin semakin banyak dosen yang naik jabatan ke rektor, kepala, atau guru besar. Nah, capaian ini tuh bisa dilihat dari kenaikan jabatan dan jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan dosen. Oke, di sini saya akan menganalisis mengenai analisis makro terhadap lingkungan Untirta. Yang dimana dari sisi sosial ya teman-teman, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tinggi yang bermutu tuh terus meningkat gitu. Hal ini membuat mahasiswa tuh jadi semakin kritis dan menuntut sistem untuk pembelajaran tuh untuk lebih digital, terus juga transparan dan interaktif agar sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua dari aspek teknologi. Nah, universitas itu terus memperkuat konsep smart campus melalui digitalisasi layanan akademik, terus juga riset berbasis teknologi, pemanfaatan teknologi informasi juga membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas tata kelola universitas. Lalu, yang ketiga itu ada dari aspek ekonomi. Nah, keterbatasan pendanaan itu menjadi tantangan ya teman-teman, namun juga peluang gitu untuk berinovasi. Nah, universitas selalu berupaya mengembangkan kemitraan dengan industri bahkan dengan UMKM lokal. Jadi, untuk memperkuat kemandirian ekonomi kampus.
Selanjutnya, dari aspek ekologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah berkomitmen menerapkan konsep Green Campus. Artinya, Untirta ini sudah berupaya menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan kampus yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti efisiensi energi, pengurangan sampah, serta penghijauan di area kampus. Nah, selain itu, prinsip Sustainable Development Goals atau SDGs juga diintegrasikan dalam kegiatan akademik dan pengabdian masyarakat. Yang terakhir ada politik dan legal. Untirta ini terus menyesuaikan kebijakan dan regulasi pendidikan nasional. Nah, universitas juga memperkuat tata kelola berbasis Good University Governance, yaitu pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, penerapan kebijakan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka mendorong peningkatan mutu pembelajaran dan akreditasi, sehingga Untirta mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Nah, di sini ada analisis eksternal atau mikro. Yang pertama, persaingan perguruan tinggi. Nah, jadi sekarang di Banten dan sekitarnya makin banyak kampus negeri maupun swasta yang berkembang pesat. Artinya, Untirta itu harus bisa bersaing dengan cara meningkatkan mutu, reputasi, dan inovasi supaya tetap punya daya saing tinggi. Kalau enggak, calon mahasiswa itu bisa lebih memilih kampus lain yang lebih unggul. Yang kedua, kebutuhan dunia kerja. Nah, jadi dunia kerja sekarang itu kan butuh lulusan yang kreatif, terampil, dan melek teknologi. Makanya, Untirta itu harus menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri dan memperbanyak kerja sama magang. Tujuannya, biar mahasiswa yang lulus udah siap kerja dan punya pengalaman nyata di lapangan. Yang ketiga, pemangku kepentingan lokal. Nah, jadi dari dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan alumni itu penting banget buat pengembangan kampus. Untirta itu perlu aktif berkolaborasi dengan pihak-pihak tersebut supaya bisa ngasih manfaat nyata bagi daerah. Misalnya, lewat riset, kegiatan sosial, atau program pembangunan lokal. Yang keempat, sumber pendanaan dan mitra eksternal. Nah, jadi ada banyak peluang dana hibah riset atau kerjasama dengan industri besar. Tapi yang penting, semua itu harus dikelola dengan transparan dan profesional, biar mitra itu percaya dan kerjasamanya bisa berkelanjutan. Jadi bukan cuma sekali kerjasama, tapi terus-menerus berkembang. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Nah, jadi sekarang itu banyak kebijakan baru di pendidikan tinggi, kayak MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan IKU, yaitu indikator kinerja utama. Kebijakan ini tuh otomatis berpengaruh ke strategi kampus. Jadi, Untirta itu harus cepat beradaptasi biar nggak ketinggalan dan tetap sesuai arah kebijakan nasional. Selanjutnya, saya masuk pembahasan analisis lingkungan internal Untirta. Ada 3 aspek utama yang akan saya bahas, yaitu manajemen sumber daya manusia, keuangan, serta riset dan inovasi. Pertama, dari sisi manajemen sumber daya manusia, Untirta itu punya sekitar 1.200 dosen, dan dari jumlah itu baru sekitar 35% yang bergelar S3, serta guru besar itu hanya sekitar 3%. Artinya, kualitas tenaga pengajar masih perlu ditingkatkan agar bisa bersaing sama universitas lain. Untuk pengelolaan SDM-nya udah lumayan modern karena udah berbasis IT, contohnya lewat sistem Sikita dan e-personal, tapi dari sisi kedisiplinannya dan quality assurance, masih ada PR besar yang perlu diperbaiki supaya kinerja dan mutu akademik bisa lebih terjaga. Kedua, bagian keuangan. Untirta ini udah jadi PT NBLU sejak 2012. Jadi secara teori bisa lebih fleksibel dalam mengelola keuangan. Tapi realitanya pendapatan kampus masih cukup bergantung pada UKT mahasiswa. Diversifikasi pendapatan dari sumber lain kayak kerjasama sama industri atau pemanfaatan idle belum berjalan optimal. Nah, hal ini tuh penting banget karena semakin beragam sumber pendapatan, semakin kuat juga posisi keuangan kampus. Yang ketiga, bidang riset dan inovasi. Untirta lewat LPPM-nya udah berperingkat mandiri dan berhasil mencatat lebih dari 1.000 publikasi pada tahun 2021, yang menunjukkan kalau riset di Untirta itu udah berkembang cukup pesat. Fokus utamanya juga menarik, ada teaching industri, PUI ketahanan pangan, sampai pengembangan startup mahasiswa. Tapi tantangannya adalah publikasi internasional dan kolaborasi riset masih terbatas. Jadi kampus perlu memperluas jejaring risetnya biar penelitian itu bisa lebih diakui secara global. Oke, saya akan melanjutkan apa yang telah Jasmine sampaikan. Nah, yang keempat itu ada operasional dan logistik. Yang dimana kampus Untirta itu kan terbagi di beberapa wilayah, yaitu di Serang, Cilegon, dan Sindang Sari. Nah, membuat koordinasi operasional itu jadi belum operasional, belum efisien juga gitu. Nah, kampus baru Sindang Sari itu didukung dana ISDB, jadi menjadi pusat pengembangan utama gitu. Walaupun sebagian aset juga masih idle, meski sistem logistik itu telah berbasis elektronik gitu. Lalu, yang kelima itu ada teknologi informasi. Nah, layanan akademik dan administrasi itu sudah berbasis daring gitu melalui berbagai aplikasi kayak Siakat, juga Spada gitu kan, terus juga bandwidth 2,5 Gbps itu masih perlu ditingkatkan gitu. Fokus ke depannya itu adalah memperkuat infrastruktur IT menuju smart and green campus. Lalu yang terakhir itu ada reputasi dan hubungan publik, yang dimana Untirta itu meraih akreditasi institut unggul yaitu A, dan penghargaan institusi informatif. Kerjasama dengan pemerintah, industri, dan universitas luar negeri itu terus diperluas gitu. Tantangan selanjutnya adalah mungkin meningkatkan publikasi internasional dan memperkuat branding di tingkat ASEAN.
Langsung aja kita bahas dari strength atau kelebihannya. Yang pertama ada lokasi yang strategis dengan bobot 0,20, rating 4, skor tertimbangnya 0,80. Nah, dengan adanya lokasi kampus yang strategis ini membuat institusi itu mudah dalam mengakses dari berbagai daerah. Tentunya ini tuh bakal memberi keuntungan besar buat pihak kampusnya itu sendiri. Yang kedua yaitu adanya komitmen yang tinggi dari pemimpin dan seluruh sivitas akademika. Bisa dilihat di sini bobotnya ada 0,20, ratingnya ada 4, skor tertimbangnya ada 0,80. Ini besarnya masih sama dengan poin yang pertama tadi. Nah, dengan adanya semangat dan komitmen dari pemimpin, dosen, dan seluruh staf itu sangat penting untuk menciptakan budaya kerja yang solid dan mendukung pelaksanaan program yang strategis. Dan yang ketiga yaitu adanya dukungan dari pemerintah daerah Banten. Di sini bobotnya ada 0,18, ratingnya ada 3 dan skornya yaitu 54. Nah, keterlibatan dan dukungan dari pemerintah daerah itu menjadi kekuatan tambahan dalam aspek pendanaan, fasilitas, serta pengembangan program-program kampus. Yang keempat yaitu memiliki akreditasi yang unggul, yang mana di sini bobotnya ada 0,14, ratingnya 3 dan skornya 0,42. Di mana di sini Untirta sudah memiliki akreditasi yang unggul, teman-teman, yang membuktikan bahwa kampus ini tuh sudah memiliki kualitas yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima yaitu program studi dengan akreditasi A sebanyak 20%, akreditasi B sebanyak 54%, serta memiliki 61 program. Yang mana bobotnya di sini ada 0,16, ratingnya 4 dan skornya 0,64. Sebanyak 20% program studi sudah terakreditasi sebagai A dan 54% B. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa mutu akademik yang terus berkembang. Terakhir yaitu memiliki kampus yang representatif, yang mana di sini bobotnya ada 0,12, ratingnya 4 dan skornya 0,48. Nah, di Untirta ini sudah memiliki fasilitas yang memadai dan terbarukan, yang mana tentunya ini akan membuat proses belajar mengajar lebih efektif lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait weakness atau kelemahan dari hasil analisis ini, yang mana di sini bobotnya ada 0,20, ratingnya ada 3 dan skor tertimbangnya ada 0,60. Seperti yang kita tahu, Untirta ini tersebar di berbagai daerah ya teman-teman, yang mana ini akan menyebabkan kendala koordinasi dan efisiensi. Yang kedua yaitu ketergantungan pada uang kuliah tunggal atau UKT dengan bobot 0,20, rating 3 dan skor 0,60. Saat ini pendapatan institusi pendidikan tinggi masih sangat bergantung pada UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa kampus belum sepenuhnya maksimal dalam potensi sumber pendapatan alternatif lainnya. Yang ketiga yaitu pengelolaan manajemen perguruan tinggi belum terintegritas dengan baik dengan bobot 0,20, rating 3 dan skor 0,60. Nah, sistem manajemennya ini belum menyatu secara digital maupun struktural sehingga masih berjalan lambat dan tumpang tindih. Selanjutnya yaitu fungsi kontrol terhadap kedisiplinan, kinerja serta pinjaman mutu masih belum optimal. Yang mana di sini bobotnya ada 0,15, ratingnya 3 dan skornya 0,45. Yang mana pengawasan terhadap kinerja pegawai dan pengelolaan pinjaman di sini masih lemah, yang mana akan berdampak pada profesionalitas kerja. Selanjutnya yaitu resource sharing antar unit dan networking dengan alumni masih rendah. Di sini bobotnya ada 0,14, ratingnya 2 dan skor tertimbangnya 0,28. Nah, pemanfaatan kerjasama baik dengan institusi lain maupun dunia industri di sini masih minim. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan aset idle belum optimal dengan bobot 0,11, rating 2 dan skornya 0,22. Nah, aset yang tidak digunakan secara produktif menjadi potensi yang belum digarap untuk menghasilkan pendapatan kampus. Untuk yang pertama, yaitu diberi rating 4. Alasannya karena kebijakan anggaran ini merupakan sumber pembiayaan yang menjamin aliran dana bagi sektor pendidikan sampai ke peluang besar untuk pengembangan program, fasilitas, dan juga beasiswa Untirta. Nah, yang kedua, diberi rating 3 karena status BLU ini memberi fleksibilitas pengelolaan keuangan dan juga peluang inovasi layanan. Tetapi, implementasi dan kesiapan internalnya menentukan seberapa besar manfaatnya. Kemudian yang ketiga, diberi rating 3 karena pemerintah daerah ini cenderung membuka ruang kemitraan, misalnya program vokasi, riset terapan. Namun, efektivitas ini tergantung inisiatif dan juga networking Untirta. Kemudian, selanjutnya diberi rating ketiga karena pasar internasional ini menarik, meningkatkan reputasi dan juga pendapatan. Tetapi juga butuh kapasitas pengajaran internasional dan juga fasilitas penunjang. Kemudian, selanjutnya ada rating 3 karena harapan stakeholders ini memberi legitimasi dan juga peluang proyek bersama, namun perlu bukti kontribusi nyata agar dukungan ini bisa bertahan. Kemudian, yang terakhir ada diberi rating 4. Alasannya potensi magang, pendanaan riset, CSR, dan juga peluang kerja ini sangat besar sampai sumber peluang praktis ini untuk kolaborasi dan juga pendanaan. Selanjutnya ada analisis street, yaitu yang pertama diberi rating 3 karena masuknya kampus swasta dan juga program luar negeri ini meningkatkan persaingan kualitas dan juga harga, sehingga Untirta harus berbeda secara kompetitif. Kemudian selanjutnya diberi rating 2 karena jika masyarakat berkurang kemampuannya membayar biaya kuliah, pendaftaran ini bisa menurun. Dampaknya ada di variabel atau tergantung subsidi atau UKT-nya. Kemudian selanjutnya ada yang diberi rating ketiga karena globalisasi ini menambah kompetitor di pasar kerja. Lulusan perlu kompetensi unggul agar tetap relevan. Kemudian selanjutnya diberi rating 3 karena masyarakat dan regulator menuntut pengelolaan yang bersih. Jika tidak dipenuhi, reputasi dan dana ini bisa terancam. Kemudian selanjutnya diberi rating ketiga karena ekspektasi layanan meningkat atau digital cepat sampai jika belum optimal, mahasiswa memilih kampus yang lain. Kemudian selanjutnya diberi rating 3 karena teknologi menawarkan peluang tapi juga menuntut investasi dan peningkatan kompetensi staf atau dosen. Nah, jika tertinggal ini bisa jadi ancaman.
Nah, dari hasil perhitungan tersebut didapatkan nilai sumbu X sebesar 6,39 yang menggambarkan kekuatan internal Untirta lebih dominan dibandingkan kelemahannya. Kemudian sumbu Y didapatkan sebesar 6,41 menunjukkan bahwa peluang eksternal lebih besar dibandingkan ancamannya. Nah, kedua nilai ini sama-sama tinggi sehingga menempatkan posisi Untirta di kuadran 1 yaitu dengan kuadran strategi agresif atau growth strategy. Nah, pada diagram ini dapat dilihat titik koordinat Untirta berada di bagian kanan atas. Posisi ini menunjukkan bahwa Untirta berada pada kondisi yang sangat positif, memiliki kekuatan internal yang sangat kuat, serta lingkungan eksternal yang mendukung pertumbuhan. Panah yang mengarah ke kanan atas itu menggambarkan arah strategi yang bersifat ekspansif dan juga progresif. Maka dari posisi di kuadran 1 atau strategi agresif adalah bahwa Untirta sebaiknya fokus pada pertumbuhan dan pengembangan. Artinya, kampus ini memiliki modal internal yang kuat sampai baik dari segi SDM, tata kelola, maupun reputasi. Dan juga sekaligus dihadapkan pada banyak peluang untuk berkembang lebih besar.